Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma OPA, NPM, dan NPS. Menurut Thomas Kuhn, dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution 1962, pergeseran paradigma adalah perubahan asumsi dasar atau paradigma dalam sains. Menurutnya, paradigma adalah apa yang diyakini oleh anggota komunitas ilmiah atau The Essential Tension 1977. Paradigma tidak terbatas kepada teori yang ada, tetapi juga semua cara pandang dunia dan implikasinya. Revolusi ilmiah berlangsung ketika ilmuwan menemukan keganjilan yang tak dapat dijelaskan oleh paradigma mereka saat itu. Old Public Administration atau administrasi publik lama dikemukakan oleh Woodrow Wilson, seorang presiden Amerika. Wilson memberikan saran untuk memisahkan antara urusan politik dan urusan administrasi dengan cara memisahkan antara legislatif dan eksekutif. Lembaga legislatif bertugas merumuskan kebijakan dan lembaga eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kalau hanya menjadi pelayanan publik, maka jangan mengikut campurkan kepentingan politik. Apabila politik tidak dipisahkan dengan administrasi, maka akan menimbulkan nepotisme dan spoil system, atau menduduki jabatan bukan karena keahlian, yang dilakukan oleh para pelaku administrasi. Pelaku administrasi publik haruslah memberikan pelayanan kepada publik dengan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis sebagai ukuran pelayanan. Supaya efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dapat terwujud, maka pemilihan pegawai haruslah didasarkan pada kecakapannya. Adapun mainstream dari ide inti dari The Old Public Administration yang dikemukakan oleh Herbert Simon antara lain. Yang pertama, pemerintah memberikan perhatian langsung dalam pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Yang kedua, kebijakan publik dan administrasi saling berkaitan dengan merancang serta melaksanakan kebijakan untuk tujuan politik. Yang ketiga, administrasi publik hanya berperan kecil dalam pembuatan kebijakan dibandingkan dalam pengimplementasian kebijakan publik. Yang keempat, para administrator berupaya memberikan pelayanan yang bertanggung jawab. Yang kelima, para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis. Yang keenam, program kegiatan administrasikan dengan baik dan dikontrol oleh para pejabat publik yang memiliki hierarki dalam organisasi. OPA mendapatkan kritikan diantaranya adalah karena model administrasi yang bersifat top-down, yaitu aturan pemerintah, keputusan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif harus dilakukan oleh lembaga eksekutif, tanpa memandang pada masyarakat atau pihak yang menjadi implementator kebijakan. Administrasi publik tersebut tidak demokratis karena sifatnya tertutup dan tidak memberikan keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hanya menjalankan kebijakan tanpa tahu proses pembuatan kebijakan dan mengapa kebijakan tersebut harus dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan yang ada semua bersifat terpusat. Contohnya seperti bantuan untuk sekolah. Kalau sekolah tersebut sebenarnya membutuhkan buku-buku pembelajaran, namun bantuan dari pemerintah atau pusat malah memberikan kursi yang baru. Hal tersebut justru membuat kebijakan tersebut tidak efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sifatnya pemerintah masih sangat kaku dan dirasa hanya menguntungkan pemerintah dan tidak memberi kesejahteraan pada masyarakat. Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis bersifat sentralistik yang diarahkan oleh pemerintah. Padahal, apabila suatu organisasi ingin memiliki daya saing, maka organisasi tersebut harus kreatif dan inovatif.
Sedangkan kreatifan dan keinovatifan tersebut tidak bisa diarahkan dari atas, namun muncul dari bawah karena pergerakannya dari bawah. Suatu negara yang semua kebijakannya berasal dari pusat akan sulit untuk maju karena tidak berdaya saing. Lalu muncullah sistem baru, yaitu NPM, yang lebih mengarah kepada daya saing, yaitu New Public Management. New Public Management atau NPM diperkenalkan pertama kali oleh Christopher Hood dalam artikelnya All Public Management for All Sessions di tahun 1989. NPM muncul karena adanya krisis ekonomi dan keuangan yang dialami oleh negara akibat dari masyarakat yang tidak berdaya saing, pengaruh ide neoliberal, perkembangan dalam teknologi informasi, serta pertumbuhan dan peranan konsultan manajemen. Paham neolib berdampak kekalahan pada pihak yang tak berdaya saing. Inti NPM adalah mengadopsi dan mengadaptasi kelebihan dari teori manajemen swasta untuk diterapkan pada sektor pelayanan publik dan administrasinya. Hal ini muncul karena kritik terhadap birokrasi, yaitu pemerintah dinilai kaku untuk bisa berinovasi seperti sektor swasta. Apabila organisasi publik ingin memiliki daya saing, maka syaratnya harus mengadopsi dan mengadaptasi perilaku bisnis. Dengan berdaya saing, maka organisasi publik harus lebih terbuka, menduduki jabatan bukan dengan spoil system, melainkan dengan merit system. Pemerintah yang kaku dan sentralistik yang dianut OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha atau NPM, berorientasi pada perubahan dalam gaya manajemen. NPM menerapkan pengalaman dan pengetahuan yang ada dalam dunia bisnis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Untuk bisa efisien, maka yang dirubah adalah struktur dan proses organisasinya dengan cara berampingan pada sektor publik. Di Indonesia, terjadi pada masa Gus Dur, yaitu perampingan jajaran kementerian karena terlalu banyak menteri malah membuat tidak efisien. Apabila terlalu banyak menteri, maka birokrasi akan semakin besar dan berdampak pada anggaran. Kalau anggaran pembangunan lebih kecil daripada anggaran rutin, berarti birokrasinya tidak efisien. Penggerak roda pemerintah adalah sektor swasta atau pelaku bisnis, yang merupakan pemilik modal. Dampaknya adalah terjadi kesenjangan karena di sini pelaku bisnis adalah yang mempunyai modal atau uang. Sehingga dalam pemberian pelayanan, orang yang punya uanglah yang mendapatkan pelayanan yang baik. Contohnya, seperti kelas-kelas dalam pesawat terbang, bus maupun kereta api, yang dibedakan dalam kelas ekonomi, eksekutif, dan bisnis. Bagi yang mempunyai uang, pasti akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Hal tersebut terjadi karena NPM memang berasumsi pada daya saing supaya masyarakat mempunyai daya saing dengan cara berusaha untuk mendapatkan hal yang terbaik. Pemerintah mendirikan pasar-pasar modern seperti Giant, Hypermart, Alfamart, Indomaret. Seperti pasar-pasar tradisional dapat meniru sehingga memiliki daya saing. Akan tetapi, asumsi tersebut salah dikarenakan hanya akan membuat pasar modern semakin maju dan pasar tradisional semakin hilang. Karena pemikiran-pemikiran yang modern, masyarakat lebih suka ke tempat yang modern karena gengsi. NPM dirasa belum memberikan kesejahteraan dan justru malah membuat ketidakadilan dalam pemberian kepada masyarakat. Masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan yang sama sebagai warga negara. Lalu muncullah New Public Service atau NPM, yang dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma Old Public Administration dan New Public Management atau NPM. Baiklah, selanjutnya New Public Service atau NPS merupakan konsep yang muncul melalui tulisan Janet V. Den Hart dan Robert B. Den Hart berjudul The New Public Service.
Serving Not Steering, terbit tahun 2003. Keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan reinventing government atau New Public Management dan beralih ke prinsip New Public Service. NPM lebih mengarah pada nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan pelayanan kepentingan publik. Paradigma NPS berorientasi kepada kualitas pelayanan kepada publik, bukan seperti NPM yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Apabila NPS dapat diterapkan dengan baik, maka berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat serta dalam lembaga pemerintahan akan mampu terjawab. Paradigma baru administrasi publik ini menyebabkan pola hubungan negara dengan masyarakat lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat. Di sini, negara harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan lebih demokratis. Semua pegawai pemerintah maupun aparat harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Pada NPM, lebih ditekankan pada kepentingan individu, sedangkan pada NPS, lebih ditekankan pada kepentingan bersama. NPM melihat masyarakat sebagai konsumen, sehingga yang ada adalah melihat kepuasan masing-masing pelanggan, terutama yang mampu membayar lebih. Sedangkan NPS melihat masyarakat sebagai warga negara, sehingga yang ada haruslah memberikan pelayanan publik yang baik bagi semua warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam pencapaian tujuan, NPS meliputi organisasi publik, non-profit, dan sektor privat, dan berasumsi pada pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat. Pemerintah perlu mengubah pendekatannya kepada masyarakat yang semula dengan cara memberi perintah, mengatur, dan mengarahkan menjadi mau mendengarkan dan merespon dan mau melayani apa yang menjadi kepentingan, keinginan, kebutuhan, dan harapan masyarakat.